Hanas Diary. Thank you banget ya buat respon kalian yang luar biasa banget buat Hana. Kalian kirim pesan, kalian kasih ide-ide buat Hana untuk bikin video-video selanjutnya. Wah, Hana tuh gak nyangka banget kalau kalian itu seperhatian itu sama Hanas Diary. Dan Hana juga sekalian mohon maaf ya teman-teman buat minggu-minggu kemarin kalau Hana belum bisa kasih video apa-apa buat kalian. Karena Hana kemarin lagi sibuk bener-bener fokus untuk mempersiapkan S2 Hana. Tapi kali ini tenang aja teman-teman, untuk mengatasi rasa kangen kalian, mengatasi rasa keinginan kalian untuk mengetahui sesuatu yang baru dari Hanas Diary, Hana bakal membahas sesuatu yang sering kita pikirkan tapi kadangkala kita kayak mengabaikannya gitu aja gitu. So, apa itu? Jangan kemana-mana, tetap di Hanas Diary. Mendukung channel ini, jangan lupa ya teman-teman subscribe, like, maupun share video-video ini supaya Hanas Diary tetap akan bercerita. Langsung aja, jadi di akhir-akhir hari-hari ini, Hana tuh nggak tahu kenapa Hana selalu dikelilingi dengan orang-orang yang berpikiran negatif ya. Termasuk Hana pun demikian gitu. Beberapa hari kemarin Hana sempat ngalamin yang namanya tenggelam dalam negative thinking. So, dari segala sesuatu itu Hana menyelidiki why, kenapa sih orang itu bisa negative thinking gitu. Setelah Hana mencari dan Hana meriset gitu, ternyata banyak hal yang baru yang Hana temukan dari tentang negative thinking ini teman-teman. Nah, sebelum kita tahu apa itu negative thinking, so what is negative thinking? Negative thinking itu adalah pikiran negatif yang artinya orang itu tuh cenderung lebih memikirkan hal-hal yang negatif daripada yang positif. Dan hal itu bisa kelihatan dalam setiap ucapannya, setiap apapun yang dia pikirkan dan dia lontarkan lewat mulutnya, dan itu pun bisa kelihatan dari tingkah laku dan juga respon dia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau orang yang punya pikiran negatif, punya pemikiran yang selalu berarah ke arah hal-hal yang jelek, itu akan kelihatan dari kehidupannya teman-teman. Dan jeleknya lagi kalau misalnya pikiran-pikiran negatif itu tuh kadang nggak mendasar apa-apa. Ya contohnya kalau kalian gitu kan punya pacar dan pacar kalian jauh dan kalian itu selalu berpikiran negatif tentang pacar kalian, padahal ya dia sendiri pun nggak ngelakuin apa-apa di sana. Itulah yang namanya negative thinking. Sampai akhirnya tentang negative thinking ini membawa kepada pertanyaan, kenapa sih orang itu tuh selalu berpikiran negatif? Nah, kalau kali ini Hana nggak akan bahas dari segi agama gitu kan. Kalau agama pasti bilang ya karena dosa pasti kita akan berpikiran yang negatif gitu kan. Tapi kalau Hana sendiri ingin melihat dari sisi yang lain tentang negative thinking. Nah teman-teman, dari psikolog Alfa dan juga ada orang yang bernama Yeremias ini menjelaskan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan seseorang itu memiliki negative thinking. So the first is pengaruh lingkungan. Kalau lingkungan yang baik itu akan membawa orang menjadi baik, walaupun sebenarnya belum tentu juga sih. Dan lingkungan yang buruk akan membawa orang kepada hal-hal yang buruk juga, walaupun itu juga belum tentu. Ada satu pernyataan yang menyatakan bahwa sudut pandang negatif itu lebih contagious daripada sudut pandang positif. So, dalam kehidupan kita pun kita ngalamin hal itu, ngerti nggak sih teman-teman? Kalau misalnya kalian ngelihat berita nih, atau kalian lagi mau nonton YouTube, tagline apa yang kalian paling suka? Apakah kalian lebih suka tagline yang berbau-bau positif atau kalian lebih suka tagline yang berbau-bau negatif? Hana rasa hampir sebagian besar dari manusia di muka bumi ini pasti lebih senang hal-hal yang berbau negatif. Kalau misalnya kalian tahu artis terkenal gitu kan, terus dia punya berita negatif, kalian pasti akan cepat-cepat untuk cari berita-berita negatif tersebut. That's why kalian tuh selalu ingin berita yang negatif. Ya, karena dari lingkungan sendiri ingin kalian mengkonsumsi hal-hal yang negatif. Sama halnya kayak misalnya kalian punya sudah berkeluarga ya, kalian punya suami ataupun punya istri. Ya kalau misalnya kalian ini adalah orang yang baik-baik, kalau kalian yang punya pemikiran yang positif selalu, tapi ketika kalian punya pasangan yang negatif selalu pikirannya, ya otomatis ya mungkin aja kalian bisa kebawa dan akhirnya kalian pun menjadi orang yang berpikiran negatif dalam hidup kalian.
So guys, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalian harus hati-hati banget kalau kalian hidup dalam satu komunitas, hidup dalam satu lingkungan. And the second is, manusia itu punya kecenderungan biologis untuk mengingat hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Kenapa bisa kayak gitu teman-teman? Karena manusia itu harus struggle for life, ya kan? Ini adalah salah satu mekanisme dalam hidup ini di mana manusia itu harus memiliki rasa negative thinking terhadap sesuatu. Dan itu muncul secara nggak langsung teman-teman. Kalian nggak ingin jadi orang yang negatif, tapi secara nggak langsung itu ada dalam diri kalian. So, seperti contohnya, Hana punya teman gitu kan. Akhir-akhir ini dia baru ditipu oleh teman SMA-nya sendiri. Kenapa dia bisa ditipu? Karena dia itu nggak punya ya namanya negative thinking. Dia nggak punya kecenderungan biologis untuk dia berpikiran hal yang negatif. Ya, dia orangnya memang baik banget guys. Dia orangnya itu tulus banget ingin membantu orang lain. Tapi karena saking tulusnya itu dia kadang nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar-benar orang ini butuh, mana yang enggak gitu. Nah, makanya itu teman-teman butuh banget yang namanya negative thinking ini dalam kehidupan kita. That's why manusia itu punya yang namanya negative thinking ini. Dan ada satu pernyataan yang bagus banget nih buat teman-teman. Jadi, pengalaman negatif atau rasa takut itu memiliki dampak yang lebih besar bagi manusia daripada sebaliknya. Pengalaman hal yang negatif ataupun rasa takut dalam diri kita itu terkadang diperlukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kenapa sih manusia itu memiliki pikiran negatif? Karena memang ada pelampiasan emosi. Di dalam hidup ini kita nggak bisa ngatur segala hal teman-teman. Termasuk corona ini, walaupun itu menggemaskan bagi hidup kita gitu kan. Kita pengen rasanya, kenapa sih ini corona harus ada gitu kan. Pengen aku gitu. Tapi kita nggak bisa melakukan itu dan akhirnya ya kita malah cenderung menyalahkan diri kita sendiri. Jadi that's why orang itu memiliki pikiran yang negatif karena dia nggak bisa ngubah apa yang di luar dari dirinya dan akhirnya dia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Yang di satu sisi it's not good, tapi di satu sisi ada juga baiknya, yaitu ketika orang itu mulai menyadari bahwa memang kenyataannya dia yang salah dan akhirnya dia untuk belajar mengevaluasi diri untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Dan teman-teman, kalian harus tahu bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu pasti akan menyebabkan sesuatu yang buruk. Dan sama halnya dengan negative thinking. Kalian boleh bernegative thinking, tapi kalau misalnya kalian selalu memiliki pikiran-pikiran yang negatif, itu sangat berbahaya teman-teman. Karena apa? Karena kalau kalian terlalu sering untuk berpikiran yang negatif, kalian tuh akan susah menerima pendapat orang lain. Kalau kalian masuk dalam suatu organisasi, kalian itu akan susah untuk menerima pendapat orang lain karena kalian sudah punya mindset sendiri di dalam otak kalian bahwa orang lain itu nggak benar, orang lain itu salah, orang lain tuh ingin menjatuhkan kalian. Pokoknya hal yang buruk-buruk yang akhirnya kalian nggak bisa untuk menerima kritikan dan masukan dari orang lain dan akhirnya membuat kalian ya nggak akan berubah sama sekali. Kalian bakal stagnan gitu aja, jalan di tempat. Dan selain itu juga hal yang buruk yang kita dapatkan kalian selalu memikirkan hal-hal yang negatif, kita akan susah untuk menerima hal yang baru. Ya, contohnya aja misalnya kalian punya usaha. Kalian tuh ngerasa ini usaha tuh udah bagus banget, udah jalan gitu aja. Tapi kalian nggak ngelihat saingan kalian. Padahal saingan kalian itu udah punya evolusi produk yang lebih maju, lebih bagus, lebih unggul daripada kalian. Tapi kalian tetap merasa produk kalian yang paling bagus, paling apik karena kalian ngerasa pelanggan tetap beli sama kalian. Karena kalian takut untuk mencoba, karena kalian takut untuk melakukan perubahan, otomatis kalian nggak akan dapat apa-apa. Dan bahkan bisa jadi kalian bakal jauh daripada teman-teman kalian. Dan selain itu juga dampak buruk dari kita sering berpikiran negatif atau gampang berpikiran negatif, kita itu bakal susah bersosialisasi sama orang lain. Iyalah gimana mau sosialisasi? Kita aja baru mau say hi sama orang, kita udah berpikiran macam-macam sama orang itu. Jangan-jangan dia mau ngambil laba nih dari aku, jangan-jangan dia mau ngambil keuntungan dari aku, jangan-jangan dia nggak tulus, jangan-jangan dia
semua ada jangan-jangan di pikiran kita, otomatis kita nggak bakal bisa berteman sama siapapun. Jangan heran kalau teman kalian malah cuma 1-2 orang aja, karena kalian sendiri juga menutup diri kalian dari orang lain. Dan hal yang terakhir adalah, nah ini tuh yang paling susah, kalian akan muncul sebagai pribadi yang kurang menarik untuk diajak kerjasama. Ya gini deh teman-teman, teamwork itu harus ada satu kesatuan. Kalau misalnya kita aja selalu berpikiran negatif, kita selalu nggak percaya sama teman-teman sekerja kita, gimana kita bisa memajukan perusahaan ataupun organisasi yang kita punya? Kalau kita nggak punya kepercayaan, nggak bisa. Nah, makanya itu kalau kita sedikit-dikit curiga sama orang ini, kita selalu dikit-dikit kecewa sama orang ini, kita sedikit-dikit takut untuk mencoba sesuatu yang baru, pokoknya ya nggak akan ada kesatuan dan nggak akan ada sesuatu yang baik di organisasi itu ataupun perusahaan itu, teman-teman. Dan kalian bahkan selalu dihindari oleh orang-orang, dan itu nggak enak banget, tahu nggak sih? Setelah kita tahu semua tentang negative thinking, so what we do now? What next? Negative thinking ini nggak bisa dihilangkan karena memang itu adalah sesuatu yang baik menurut Hannah ya, dengan porsi yang tepat tadi. Tetapi negative thinking ini bisa dikurangin kalau kalian berlebihan bernegative thinking. So caranya untuk kita bisa mengurangi negative thinking itu, ada hal-hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan, yaitu dengan bergaul atau berteman dengan orang-orang yang memiliki pikiran yang positif. Seperti tadi, kalau kita berada di lingkungan yang positif, otomatis juga mungkin yang awalnya kita berpikiran negatif selalu, kita akan mencoba untuk menjadi orang-orang yang berpikiran positif juga, karena lingkungan kita berpikiran positif. Dan ada juga salah satu penelitian yang menyatakan bahwa kalau misalnya ada mahasiswa, terus dia itu punya teman sekamar yang perilakunya buruk, dia itu akan menjadi buruk juga. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa kalau misalnya ada mahasiswa dan dia hidup bersama dengan orang yang punya pemikiran yang baik, pikiran yang positif terus, otomatis dia juga akan menjadi orang yang positif. So, cepat-cepat kalian pilih teman-teman kalian pilah-pilah lagi. Bukan berarti kalian nggak boleh temenan sama orang yang buruk juga, enggak. Kalian ya jangan tinggalin mereka juga, cuman alangkah baiknya kalau kalian itu cari orang-orang yang benar-benar bisa mendukung kehidupan kalian lebih baik lagi ya teman-teman. Nah, selain itu juga kalian harus memasukkan pikiran negatif itu ke tempat sampah, berdasarkan dari hal yang dilakukan oleh orang-orang di Amerika Serikat. Jadi mereka ngadain penelitian pada tahun 2012. Nah, di dalam penelitian itu, mereka itu menyuruh orang-orang itu untuk menuliskan semua pikiran-pikiran negatif mereka di dalam sebuah kertas, atau mungkin kalau punya buku ya silahkan, mau masukin ke buku silahkan. Terus setelah itu dibuang ke tempat sampah. Ya kelihatannya konyol banget sih ya, tapi katanya sih it works, itu berguna banget. Ya, tapi kalau Hannah sendiri, Hannah belum pernah coba yang ini ya. Kalau yang pertama tadi bergaul dengan teman-teman yang punya pikiran positif, oke lah. Tapi kalau masukin tempat sampah ini, maybe I will try next ya. Dan hal yang selanjutnya yaitu alihkan pikiran ke hal-hal yang positif. Ya, kalau misalnya kita selalu berpikiran dari satu sudut pandang aja, apalagi itu sudut pandang yang negatif, ya selamanya kita akan terkurung dalam sudut pandang yang negatif itu. Tapi cobalah kita belajar untuk membuka diri kita dan melihat kepada sudut pandang yang lain. Ingat, kita itu punya banyak arah. Ada utara, selatan, timur, barat. Kalian jangan cuma dari utara aja yang kalian lihat, tapi lihatlah dari keempat mata angin ini. Supaya kalian itu tidak hanya selalu berpikiran hal-hal yang negatif. Nah, hal yang terakhir yang mungkin kalian bisa coba, ini Hannah udah coba sih dalam kehidupan Hannah, yaitu buat jurnal atau kalian buat diary. Kenapa buat diary ini? Karena setiap kali Hannah punya masalah, setiap kali Hannah punya problem, dan Hannah tuangin dalam diary ataupun mungkin bikin story di Instagram gitu kan, itu benar-benar membuat Hannah sedikit merasa lega, bahkan merasa lega banget. Dan
Selain hanya menuliskan aja, dan di situ kita bisa ngeliat kenapa sih kita bisa kayak gini, apa sih yang menyebabkan, dan kadang Hana tuh kaget sendiri ternyata nggak ada pemicunya ya. Ternyata cuman aku aja yang berpikiran negatif, padahal orang lain nggak berpikiran hal yang demikian gitu. Dan itu bisa jadi evaluasi ke depan kita saat kita ya udah tenang, kita bisa baca lagi, oh ternyata aku dulu melakukan hal yang salah di masa lalu. Dan setelah dicatat dan juga kita tuh harus merenungkannya, jadi nggak cuma sekedar catat aja tapi kita renungin gitu. Gimana sih kita ngelihat diri kita sendiri? Apakah kita ngelihat diri kita sendiri itu sebagai orang yang bodoh, atau kita selalu mencoba menyenangkan semua orang tapi tidak menyenangkan diri sendiri? Nah, kita bisa cek di situ teman-teman lewat diary yang kalian tulis sih. Ya, that's all about negative thinking gitu ya teman-teman. It's very complicated. Ya, Hana nggak bisa kasih banyak saran karena ini pun Hana ngeliat dari secara garis besarnya. Dan soal negative thinking ini memang case by case. Kalau kalian punya cerita, kalau kalian lagi ngalamin yang namanya negative thinking, maybe you can tell me gitu kan. Kalau kalian mau, kalian bisa write di komen di bawah ini, ataupun kalian bisa DM Hana, ataupun kalian bisa WhatsApp Hana. Ya, apapun itu Hana terbuka untuk kalian, dan kita sama-sama belajar tentang kehidupan, tentang negative thinking ya teman-teman. So that's all about Hana's Diary. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa kalau kalian merasa ini menarik, kalian bisa subscribe, kalian bisa like, kalian bisa bagikan sama teman-teman kalian. Thank you for watching.